Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustadz Yakino yang kami hormati, Bapak dan Ibu jamaah keluarga Sakinah yang kami hormati, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menghadiri kajian keluarga Sakinah pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankan, saya akan membawakan susunan acara pada kajian keluarga Sakinah pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga kajian inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian keluarga Sakinah pada pagi hari ini dengan membaca doa pembuka majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu wa sallama nabiyya wa rasul. Warsidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Elva Indriani dari Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min fudur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqun wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun
فسألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiro kepada saudari Elva Indriani yang telah melantunkan Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah SWT. Selanjutnya yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Yakino yang bertemakan mengamalkan nilai-nilai kurban di dalam masyarakat. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Di pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kajian rutin KKS, kajian keluarga sakinah. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga sakinah beneran. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kehadiran Ibu sekalian pada pagi hari ini. Ampun keciwa tapi mboten dalang kondang nggih. Ya, tertulis ke Ustadz Basuki Julianto. Ini Pak Yakin. Ampun gelo nggih, ngapunten ini beliau Ustadz kondang ya banyak tabrakan gitu loh. Hari ini ternyata sudah nyagui di Melipak itu. Jame podo 8 tekan jam 09. Tadi jam 7:30 Mas Said ngabari saya, Pak Juli nggak bisa. Aduh. Ya akhirnya ketuanya ini yang ditabrak ini HPCM. Ya kemudian mboten keciwa. Tak serempet-serempet gitu tentang kurban Bu. Kemarin Pak Juli juga kurban ya, bagaimana menjadi kurban. Ini saya ambil temanya tak serempet aja, langsung aplikasi aja itu bagaimana menanamkan nilai-nilai kurban dalam kehidupan bermasyarakat ini. Baiklah, yang saya hormati, ini alhamdulillah kajian Ahad pagi berjalan terus. Dan tadi pagi saya khawatir, waduh gerimis udan nih, ibu-ibu nggak payung pola gitu. Padahal hujan ini hanya sebuah hambatan.
Nek hambatan atau resistansi itu bisa diatasi dengan payung kan Bu ya, dan sebagainya. Kendaraan saya kira juga masih operasional walaupun hujan ya, masih alat transportasi jalan dan sebagainya. Dan sebuah hambatan itu kadang-kadang membuat orang aras-arasen arep mangkat ngaji. Tapi alhamdulillah ibu-ibu hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan salah satu latihan ya Bu di taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah yang hormati, langsung saja ini kita ke tema karena waktu udah terus berjalan. Tadi mulainya sudah 8:4. Kemarin Ustadz Furkan dari Banjar pun sama Bu, 8:4 baru mulai. Ya nanti melonjak sedikit ya, kalau nggak selesai ya 8-10 menitan begitu, 9-10 menitan itu. Baiklah ya hormati, ini tema kita angkat, kenapa? Karena kita ini sudah puluhan tahun berkorban ya Bu, puluhan, mungkin ono sing wis eketan wis 30-an tahun berkorban. Tapi kadang-kadang kita nggak memahami bagaimana tuh jadi hakikat aplikasi nilai kurban dalam masyarakat itu bagaimana gitu loh. Kadang-kadang kita hanya bercerita bagaimana proses dan sebagainya, tapi aplikasinya yang sering tidak kena. Maka kita mencoba untuk mengangkat tema ini dan kita bersama bahwa sejarah kurban itu amat panjang. Pertama dimulai Nabi Adam, tesih kemutan nggih Bu. Biyen zaman SD ceritani Qabil dan Habil. Ini kan sudah sangat populer. Sejarah peradaban kurban yang pertama itu adalah ketika waktu itu Allah bagaimana memberikan perintah Nabi Adam untuk putra-putrinya latihan berkorban. Nah, gitu. Dan kita ketahui waktu itu mboten nyembelih mendo, mboten sapi unta, kayane urung ngono ya Mas Sahlan. Wis ono ya zaman itu. Sudah ya, binatang sudah ada lebih dulu ya. Sudah ada lebih dulu itu. Menungso karo kewan ini dhisik kewan hutan dan sebagainya itu. Karena ketika mau penciptaan Adam itu kan dialog kan malaikat dengan Allah itu kan, apakah engkau tidak akan hanya menimbulkan pertumpahan darah untuk menciptakan manusia? Itu berarti urunge sono wis perang-perangan itu antar hewan itu sudah ada. Tapi waktu itu perintah kurbannya nopo? Halo, belakang baru nyanyi ya. Perintah kurbannya apa Mbak dulu itu? Ya, ketika Qabil dan Habil itu. Hanya hasil sebuah pertanian, perkebunan, itu pertanian dalam sejarah itu. Perkebunan itu yang dihasilkan ternyata setelah perintah kurban dilakukan, Qabil dan Habil ini ternyata yang diterima kurbannya siapa? Habil atau Qabil? Habil. Mantap. Nah, kenapa diterima? Lalu, nopo? Barangnya sing apik-apik nggih Bu. Nah, iya. Jadi lek dikorban iki aja sing buah-buahan yang sudah membusuk tapi yang masih ranum baunya, yang enak rasanya. Iki jane memberikan sebuah pelajaran kurban saiki, golek wedhus ya sing apik. Jangan sing kupingnya satu, yang giginya ompong dan sebagainya tuh, mencari yang terbaik. Janjane untuk kurban zaman saiki ya bisa mencontoh dari itu. Hakikatnya begitu. Jadi ngambil yang terbaik. Habil ternyata yang terbaik dengan buah-buah yang ranum itu, maka kemudian diterimalah kurbannya Habil ini. Baiklah yang hormati, dasar kajian kita ini buat sah muluk-muluk niki surat Al-Kautsar. Pun apal sedaya niki Bu? Sampun? Pun diamalke dereng? Estu? Fasoli li rabbika wanhar lho. Iya. Nek krungu pelajaran bola-bali ngoten niki, kemarin pelajaran Ustadz Furkan niku mengatakan sederhana Bu. Ada dua kata yang terbaik. Iki mbaleni maning krungu Al-Kautsar maning, ada dua kata. Napa wingi Pak sing melu ngaji? Pak Bambang kelingan Bukan, cuma dua kata loh Pak. Kata Ustadz Furkan kemarin. Kita akan ucapkan astagfirullah nek urung lakoni. Wis bola-bali fasoli li rabbika wanhar ning urung kok berkurban kan. Astagfirullahaladzim, perintah kurban ini yang urung iso nglakoni. Yang kedua apa Pak? Alhamdulillah nyong beng tau iso kurban. Gitu Bu. Jadi nek ngrungokke pengajian mesti bulan baleni wong jenengan dahar bulan baleni mboten. Wau sarapan mboten? Apa dereng? Nah, kemarin sarapan sama. Jenengan makanan jasmani blang-blung makanan rohani nolak. Baleni meneh Al-Kautsar gitu toh. Padahal rung ngamalke.
Ajaran Ahmad Dahlan nggak seperti itu. Nabi Muhammad itu amalannya sih penting. Kajian sederhana tapi diamalkan. Ora kajian mulu-mulu 30 juz urung sing diamalke. Ini persoalan. Mau ngapal tok gitu loh. Jadi pengamalan agama Islam itu harus diamalkan. Maka 2 kata ya Bu, iki nek kebetulan baleni itu adalah sebuah 2 kata yang terbaik jenengan ucapkan. Pertama napa? Astagfirullahaladzim. Nyong tahun niki urung iso kurban. Ya, jenengan tahun ini urus cita-cita bagaimana bisa wanhar berkorban itu. Yang kedua apa? Alhamdulillah. Nyong wis kecatet panitia ya alhamdulillah. Gabung sapi siji nggo wong pinten? 7. Ojo semelangsuk ning akhirat entin-entenan. Lah kancane 7 siji sik adoh swargane siji wis cepak. Kemudian sak rombongan kurbane. Gimana ya Ustaz Sahlan ini? Iso gegaret ora ya? Kurban sapi siji wong 7 lho. Siji wis ngintip ning swarga, siji wis ning jero, siji sing ning jaba gitu loh. Ini adalah perlu kajian yang mendalam Ustaz Sahlan ya. Ini kurban bareng-bareng satu sapi 7 orang. Nek wedhus siji cetha ya toh, kurban 1 misal begitu. Yang hormati, ini persoalan-persoalan yang perlu kita kaji. Oleh karena yang hormati, kajian kita surat Al-Kautsar ini sangat pendek kita baca ke Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'thainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kautsar itu nikmat yang banyak. Di Ibnu Katsir, Kautsar itu telaga surga. Nah. Kemudian apa berikutnya? Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Sholat mboten krana sinten-sinten, hanya karena Allah, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Sekarang pelajarannya Bu. Ya. Tafsir Ibnu Katsir sana menjelaskan, Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW di tengah-tengah kami di masjid ya. Ini perintah kurban sudah di Madinah ya Tat? Ya toh? Udah enggak di Mekah ya ini ya. Di Nabawi berarti. Tiba-tiba beliau pingsan sebentar. Kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum. Jadi ketika dapat wahyu ini Rasul pingsan Bu. Maput. Nah. Kemudian sahabat bertanya, "Mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Gitu sahabat bertanya. Jawab Nabi, aku telah dituruni ayat, lalu beliau membaca surat Al-Kautsar. Gitu. Jadi tersenyum beliau. Kenapa tersenyum? Lanjutannya. Kemudian Rasulullah malah balik bertanya, tahukah kalian apakah itu Al-Kautsar? Gitu. Rasul malah balik tanya. Para sahabat tentunya juga balik. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Wong sing dapat wahyu Kanjeng Nabi kok, ya toh? Ini gaya Rasulullah berdakwah ya toh, enggak mesti guroni tapi malah menanyakan kembali. Ya toh, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Gitu. Jawab Rasul, Al-Kautsar adalah kemudian para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul menjawab, Rasulullah, Al-Kautsar itu sesungguhnya adalah sungai di surga yang dijanjikan Allah kepadaku. Mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Ia sebagai telaga yang akan didatangi umatku. Sedang cebok niku napa Bu? Ciduk ya. Ceboknya Bapak-bapak yang ngerti lah. Nek cebok pecah sing ganti kan Bapak-bapak. Ibu make. Tiba pecah misalnya dari plastik ya. Ceboknya sebanyak sejumlah bintang di langit. Lalu ada hamba yang dihalau malaikat daripadanya. Ketika orang sedang berebut, bukan tidak berebut ya, sedang mencebok mencari telaga surga itu diminum bisa Bu. Ada yang dihalau. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Rob, apakah itu umatku yang diusir dari Kautsar itu? Jadi yang di telaga itu yang diusir Pak, ada yang diusir. Ya. Kemudian jawab Tuhan kita, engkau tidak mengetahui apa yang diperbuat umatmu sepeninggalmu. Jadi orang-orang yang dihalau itulah umat setelah Rasulullah, ning orang mengikuti Rasulullah, ini begitu. Ada perintah nggak dijalani, maka dihalau dari telaga surga ini. Intinya ngoten niku. Ini dari Ibnu Katsir dari surat Al-Kautsar ini. Ibu yang hormati, bisa dipahami nih kisah ini ya, kisah sederhana. Jadi Al-Kautsar itu sebuah telaga di surga yang di mana
Kausar sendiri itu adalah bisa nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Jadi nikmat yang banyak gitu loh. Dewe iki untuk kenikmatan oke nih kok berkorban masih mengkondisi, ini persoalannya kan begitu ya. Nikmat yang banyak itu banyak sekali. Termasuk nikmat iman, Islam, kesehatan, harta benda dan sebagainya. Lanjutan selanjutnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini ayat yang kedua. Jangan membenci Rasulullah SAW karena engkau akan terputus dari rahmat Allah. Ibu yang hormati, untuk mencapai Al-Kausar ini ada dua hal. Apa itu? Fasholli li rabbika wanhar. Pertama jenengan ngediki sholat krana Gusti Allah, sing ping pindho jenengan berkurban. Nah. Halo. Ini amalan yang terhebat di bulan Dzulhijjah itu berkurban. Jadi kalau orang berkemampuan kok ora kurban, ngendikane Rasulullah pripun? Janganlah kau dekati tempat sholatku. Wah, peringatan keras kok jenengan dan kita ini harus tersentuh itu. Rasa mlebu ini gitu gampangane. Ini penting sekali ya. Kemudian jangan benci Rasulullah karena engkau akan terputus dari rahmat Allah. Ibu yang hormati, sepanjang hidup telah berpuluh kali kita merayakan Idul Adha atau hari raya kurban. Namun pertanyaan yang seharusnya menjadi renungan adalah sejauh mana menanam, memupuk, memelihara serta mengekalkan nilai-nilai dan hikmah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya apa to kurban niku? Nah, ini antara lain. Hikmah kurban adalah perintah Allah SWT harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Sebab semua perintah Allah SWT itu baik semuanya. Banyak hikmah dan manfaat yang dapat kita petik. Perintah Allah mengenai rukun Islam itu kan step by step, Bu. Pertama syahadat dulu, ya. Sebelum kurban syahadat dulu, Pak. Nek syahadat urung mantep nanti kurban si angel, Pak. Maka keimanan dulu yang ditret itu, yang diperkuat itu. Maka persoalan syahadat itu sebelum hijrah, para sahabat telah ditempa dengan adanya Darul Arqam, macam-macam biar akidahnya kuat dulu itu. Perintah Allah pertama itu syahadat, Bu. Harus syahadat dulu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi nek syahadat wis dadi perintah salat, poso, zakat, haji jadi enteng gitu loh. Maka ajaran ini sebenarnya adalah sudah dengan Rasulullah sampai Ahmad Dahlan sampai hari ini kita harus menanamkan syahadat dulu dengan sekuat-kuatnya begitu. Bagaimana tangguh syahadat kita? Karena kalau syahadat kita tidak kuat, diperintah untuk yang lain itu akan berat. Ini sebenarnya saya kemarin dapat pelajaran dari Pak Saryogi itu malah bagus itu. Wali Songo dulu itu, Bu, ketika mengadakan sebuah pertunjukan wayang kulit di Demak, itu kan gelar wayang kulit di halaman masjid, Pak. Orang yang juru masjid itu rain tuh seneni Pak Muhadin yang juru masjid tuh nunggu wayangan Mustadin kemarin di nggak apa-apa ya di aula itu ya. Iya. Ngenek wayangan yang halaman masjid Demak, Bu. Tapi Wali Songo pinter carane dakwah itu. Entuk ndelok wayang, orang nganggo karcis, nganggo nopo jal. Nek saiki nganggo tiket, ndelok wayang, wayangnya apik ya toh. Saya nonton film ning gedung gitu loh. Apa tiketnya? Nonton wayang masuk di sebuah pelataran masjid itu. Syahadat dulu. Penak toh, Bu? Isuk ndelok wayang, maca syahadat sik mlebu. Enggak usah pakai tiket rasa bayar, Bu. Sing penting jenengan iso syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wis itu ndelok wayang. Loh, metode dakwah itu, Pak. Maka ada orang sampai saat ini kok dakwah nganggo musik ora entuk, wayang ora entuk, wong Jawa. Ini persoalan yang harus diangkat oleh Muhammadiyah. Ini jajaran dari Wali Songo, dari para nabi itu strategi dakwah harus dipakai. Ada yang mengharamkan wayang kulit, nyanyian, musik. Nah, ini perlu kita bahas kembali nih warga Muhammadiyah dan Aisyah itu biar paham semuanya gitu. Nah, nanti akan saya singgung juga irisan-irisan tentang dakwah ini. Jadi perintah pertama syahadat dulu. Jadi strategi Wali Songo itu sangat luar biasa dulu itu. Di Jogja masih ada enggak dakwahnya wali-wali itu dengan peristiwa apa? Tontonan apa? Sekaten.
Wong Jawa sekaten. Aslinya apa Pak Nurawan? Syahadat tain. 2 kalimah syahadat. Keren ora niku? Keren. Iya. Wong Jawa isih aturane biyen dengan budaya-budaya lokal yang sangat kental, langsung dakwai kon salat kon zakat bubar. Maka dikasih tontonan namanya sekatenan atau syahadat tain sebenarnya itu. Ini yang tidak dibenci oleh Muhammadiyah, tidak melanjutkan tradisi-tradisi yang diislamkan gitu loh. Bagaimana bisa berkembang umat Islam bisa menangkap dengan baik. Baru setelah syahadat ini selesai ada perintah sholat. Ya, tahun 1 Hijriah. Sholat is mapan, sholat kan hanya tugas paling enteng, gimana? Udu nopo nek sholat niku? Nopo? Hanya jasmani doang kan? Yang penting sehat, kelamben, nutup aurat, semua bisa sholat. Kaya miskin, jabatan tinggi sama. Hanya ujian jasmani aja sholat itu. Adem iso diatasi. Kemarin Ustadz Furkan dari Batur itu sing paling dhisik mlebu swarga wong Batur jare. Mergane subuh mungi-mungi wudu, nyes kaya es ya. Jadi wis tapi masjidnya ya penuh ya gumun. Saya pernah sholat di mana ya? Di Sumber itu. Wong Batur subuh ya penuh Pak, padahal ademe apa lho ta. Saya ya melu-melu subuh ya biasa. Masya Allah. Tidur di sana itu kemulnya apa Bu? Kasur saya itu. Kasurnya tak gue kemul, adem banget ya. Turun yang Sumber itu adem banget. Wis kemulnya tak tarik apa? Kasurnya buat kemul ya tahun 80-an itu adem banget itu. Kemarin Ustadz Furkan di sini begitu. Ya karena tantangan semakin besar, ya jalan ke surga lebih mudah. Mengatasi dingin dan sebagainya. Wonosobo itu masih hangat, rada sumuk gitu. Perintah sholat itu hanya jasmani Bu. Ya nggih. Yang penting nutup aurat bisa sholat itu. Entah pakai jubah, pakai rukuh, yang penting nutup aurat. Itu prinsipnya begitu. Ini sudah jasmani aja. Wes jasmani kuat diuji karo rohani puasa. Tahun 2 Hijrah puasa. Ngajal diuji rohani ini, kejujuran ini, kedisiplinan ini. Bisa enggak ini setelah sholat baru puasa Bu. Puasa wis kuat turun lagi perintah zakat, umroh dan haji. Oh, itu ujian harta ini ya. Ujian jasmani kuat terus saya ujian harta. Wong teng urip niki sing paling digondeli napa sih Bu? Sing banyak dicari napa? Harta. Itu bahan bondo lah. Mula karena sing paling disenengi ketika diuji tentang harta, orang kadang-kadang engko dhisik golek rekoso-rekoso nggo kurban, golek rekoso-rekoso nggo sedekah. Loh, berat loh ini. Jenengan padahal nek golek iki dienggo Gusti Allah mengko dhisik gitu. Ini harus kita kuatkan betul. Ujian harta itu tentang zakat, sedekah, kurban dan haji. Masya Allah. Nah, kalau kita sudah itu lulus dari Gusti Allah, rukun Islam yang kelima tuntas. Semua harus bercita-cita, ya. Kalau nggak mampu haji dan umroh, suruk. Sholat suruk itu kan seperti umroh dan haji, ya, tasalan. Ya. Karena tidak semua orang bisa berangkat ke tanah suci. Jenengan yo lakoni ta suruk. Suruk itu hanya sholat subuh sampai matahari terbit tuh Bu. Sholat 2 rakaat setelah terbit. Nek pas terbit ra entuk. Ini salah satunya ikhtiar bagaimana kita mengenapkan rukun Islam ini. Ini ya Bu, jadi semua perintah Allah mesti ada hikmahnya buat kita semua dapat kita petik. Semua penghambaan dan perintah Allah SWT harus dilandasi semangat tauhid yang tulus karena Allah SWT ya. Allah SWT semata, termasuk dalam berkurban dalam surat Al-Hajj ayat 37 bahwa yang sampai kurban bukan darahnya tapi takwa minkum, ketakwaan kamu yang sampai. Bukan darah dan daging kurban sing tapi ketaatannya di mata Allah. Kemudian perintah kurban ujian harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwanakum bisa'i minal khuf wal juk wa naqsi minal amwal wal anfus. Lah di sini akan kami uji dengan harta. Gajal kuat ora menungso diuji harta, golek esuk tekan sore kon korban, kon haji, kon sedekah. Nah, ini kalau sudah tuntas jenengan lulus ini. Mudah-mudahan sesuai kemampuan loh ini Bu, sesuai kemampuan kalau soal harta itu sesuai kemampuan. Ujian harta jelas, anwal dan afus harta dan jiwa. Itu yang hormati. Kemudian berikutnya apa yang perlu dihidupkan nilai-nilai kurban dalam masyarakat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 bisa ditulis monggo yang nulis. Apapun profesi kita ya,
Ini kita harus mengamalkan nilai-nilai kurban yang berjalan puluhan tahun ya. Ini bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, orang tua harus berkorban dengan mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang soleh. Ini berkorban ini Ibu. Belajar dari siapa? Siti Hajar dan Nabi Ibrahim orang tua ini. Masya Allah itu. Hajar bagaimana mendidik sendiri di tanah yang kering di Mekah setelah ditinggal oleh Allah, ditinggal oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah selama berapa tahun Pak? Hajar mendidik anaknya sendiri di Mekah? Pinten Bu? Halo. Berapa tahun Hajar ditinggal mendidik putranya Ismail karena diperintahkan Allah untuk ke tempat yang lain. Pinten Tat Sahlan? Pinten tahun? Enggak tahu. Sampai umur dewasa gitu ceritanya ya. Sampai si Ismail bisa diajak bekerja. Ya kira-kira 13 tahun lah ya. 15 tahun itu SMP lah, SMP. 15 tahun ditinggal didik dhewe. Ibu-ibu ditinggal bapaknya didik dhewe. Mau mboten? Insya Allah Pak. Gitu ya. Kalau yang masih bersama alhamdulillah. Itu ditinggal Hajar itu. Nah, bagaimana orang tua berkorban tadi mendidik anaknya menjadi soleh itu. Cerita itu jangan sebuah cerita tapi diaplikasikan dalam ibu-ibu gitu loh. Kemarin saya waktu pelantikan direksi PKU yang baru, pesan dari Pak Muzairi bagus sekali itu. Jadi sekarang direktur PKU udah ganti Bu, sinten Jal? Dr. Dedi Prasetyo sekarang. Kemarin Pak Muzairi, Dr. Muzairi Mar. Pada pelantikan kemarin itu Pak Muzairi memberikan sebuah kesan-pesan yang luar biasa. Meh mirip Hajar, Ibrahim meninggalkan Hajar itu. Kata beliau, dia berkorban 9 tahun ninggal bojo ning Jawa Timur untuk membesarkan PKU Muhammadiyah. Meh podo to Pak. Nah Ibrahim 15 tahun nih Pak Muzairi 9 tahun, tapi hasilnya bisa dilihat Bu. Menjadi terbaik di Indonesia dalam manajemen. Hasilnya ada. Istrinya mendidik sendiri anaknya di Jawa Timur. Ya. Berkorban bagaimana suami dilepas, sini di PKU Muhammadiyah. Kata beliau meninggal selama 9 tahun untuk membesarkan PKU Muhammadiyah. Hasilnya luar biasa alhamdulillah. Beliau berakhir dengan husnul khotimah karena sudah bisa mengkader dokter terbaru, dokter yang baru. Dan dokter yang baru juga bagus Bu sambutannya. Inilah sebuah proses regenerasi di AUM harus seperti itu Pak. Sebelum meninggalkan buat kader baru dulu yang hebat. Jangan ada yang sudah berdiri nggak mau turun gitu loh. Wonten. Wonten penak tadi kepala sekolah ya, waden ya aja ya. Ada nggak di sini loh, nggak di sini. Bukan Pak Yakin atau yang lain ya, bukan. Yang 8 tahun leren ya leren itulah. Ada itu Bu ning Suara Muhammadiyah nanti dibahas sih. Di sebuah kota di Jawa Tengah aja. Wis kepenaan ta Bu, sekolahnya gede, insentifnya udah tinggi. Diganti mo, iki sekolahane sapa? Sekolah pesarikatan nggon dhewek, gawe dhewe anu. Ini bagus sekali kepada Pak Muzairi itu mendasarkan untuk dokter yang baru ini adalah sudah siap dan dia kadernya dia gitu. Masya Allah. Apa pesan dokter yang baru Bu? Indah sekali itu. Kata-kata bijaknya begini Bu. Kalau kalian ingin lari, Kalau ingin lari cepat silahkan jalan sendiri. Tapi kalau kalian akan menempuh perjalanan jauh, mari jalan bersama. Masya Allah Bu. Ini arek melayu banter dewek kono melayu. Tapi ini arek berjamaah perjalanan jauh, ayo berjamaah. Inilah wal takum minkum ummatu yauna ilal khair. Golongan jamaah seperti pengajian ini bukan berbangga-bangga, tapi untuk menuju perjalanan yang jauh. Perjalanan dewek adoh mboten. Tekan pundi sih? Surga Bu. Aduh. Nek urung pede mlebu swarga dhewe mulakno ngaji ngoten niki. Bareng-bareng gitu loh. Sapa ngerti nang akhirat bisa saling memanggil. Bu Anis ada Bu ini. Wah, mbiyen do ngaji ning KKS Mafaza kae lho. Itu Bu. Wah, pesannya dokter yang baru ya saya maces gitu. Hebat ini. Jadi sebuah kolektif kerjasama dalam suatu AUM, dari suatu lembaga itu kita harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
Anak dewek ngedeki dewek. Itu. Inilah organisasi. Ada yang mengharapkan organisasi, enggak. Justru kalau kita ingin perjalanan jauh, mari jalan bersama. Masya Allah. Saya tersentuh Mak Sesuweh ini dokter yang baru, mudah melanjutkan Pak Dokter Muzairi itu. Ini PKO Bu, kabar gembira saya sampaikan Bu. Jenengan kemarin enggak diundang ya? Ya tapi diundang ke sana jangan sakit loh ya. Wah saya mau ke sana karena sakit enggak. Ya kebetulan terbatas kemarin itu PDM hanya tim PDM dan yang lainnya. PDM PDA hanya PDM aja. Ini saya sampaikan mudah-mudahan ini amanah ya. 4 tahun ke depan sampai 28 kita punya direktur baru di PKO itu Muhammadiyah kita. Ibu yang hormati, jadi persoalan ini bagaimana mendidik anaknya. Pak Muzairi itu meninggalkan 9 tahun untuk aum kesehatan yaitu PKO itu. Maka orang tua yang seperti itu adalah orang yang hebat sampai dia mengatakan ya ngalem bojone ya, inilah istri saya yang tangguh tinggal 9 tahun yo masih sehat begitu dia bilang ya. Jadi hormati, ini yang pertama ya. Orang tua harus berkorban bagaimana mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang soleh. Ibu dan bapak harus bekerja sama bagaimana melahirkan generasi yang soleh. Potret Ibrahim dan Siti Hajar, saya kira cerita-ceritanya sudah kita pahami bersama. Betapa kesabaran Siti Hajar, betapa kesabaran Ibrahim dan Ismail. Ini salah satu kompaklah keluarga teladan gitu. Maka di sini orang tua itu adalah digambarkan ayah dan ibu, Hajar dan Ibrahim. Bisa enggak kita seperti beliau-beliau ini untuk melanjutkan sebuah nilai-nilai kurban dalam masyarakat. Wis bola-bali kurban ora iso mengamalkan nilai-nilai kurban itu sendiri. Ini yang pertama. Siap Bapak Ibu? Insyaallah. Ajeng napa melih nek jenengan ora duwe telajar jariah kehidupan, menyesal di dunia ini. Kan hanya 3 toh Bu. Idza matal insan. Setiap manusia akan mati. Ingkoto amaluhu, terputuslah amalnya. Ilamin salasin. Jelas toh? Pertama apa? Sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Yang nomor kali aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Walidin solihin yada'ula, anak soleh yang bisa mendoakan orang tua. Itulah pendidikan Ibrahim melahirkan Ismail gitu. Harus menjadi Ismail yang banyak sehingga ke depan jenengan mati ono sing ndongake lah, paling enggak begitu minimal itu. Minimal ono sing ndongake, tapi itu hanya minimalis. Tapi sebenarnya anak soleh itu adalah kader Muhammadiyah dan bangsa. Tidak sekedar anak sing iso ndonga, tapi menjadi seorang top ya. Mungkin ketua ranting ya, atau ketua ANA, dia menjadi penggerak dalam organisasi. Jadi ya, anak soleh itu tidak sekedar hanya mendoakan buat dirinya, buat orang tuanya, tapi juga buat rakyat banyak bermanfaat. Itu namanya SDM, sumber daya insani. Sekarang di dalam Muhammadiyah itu ada sumber daya insani, kader dan sumber daya insani. Inilah perkembangan-perkembangan di dalam Muhammadiyah kita ini. Mudah-mudahan siap kita semua termasuk saya bagaimana kita harus berkorban mendidik anak-anak kita menjadi anak soleh. Langkahnya apa? Nyekolahkan di sekolah agama, di SD Sudagaran ya Bu, ya, di SD Al-Askia. Ini jelas potret-potret. Saya kemarin ikut hadir di P5 Pak Fauzan ini, saya tertarik Mas Fauzan. Bapak Ibu guru umumkan anak-anak makan itu sambil duduk, wong tuane melu lungguh Pak. Donggelar lagi sore itu saya pulang itu, wah bapak-bapak ibu ini udah lungguh le maaf ya. Ini sapu tersederhana Pak. Nah, orang yang SD Asia atau Sudagaran raono itu ya atau yang lain. Saya kemarin hadir di P5 ini. P5 singkatan apa Bu? Rapal, guru-guru iki. Proyek apa Bu? Sapi? Proyek penguatan pelajar profil Pancasila. Oh, profil pelajar Pancasila. Saya kemarin tangan istri saya Bu Suyari ngisi apa ya P5 ya gitu. Kurikulumnya gonta-ganti wae Pak no hati hafal. Profil penguatan pelajar Pancasila. Masya Allah. Itu hanya dari ibu-ibu guru mengumumkan ke anak-anak makan itu sambil duduk anak-anak gitu. Lawang dodolan atau ubeng-ubeng ae ono sing meksa kaya dituku to dituku. Karena marketing kemarin ya, marketing D itu indah sekali itu.
anak-anak latihan dodol, nggawa baki itu. Ayo jajanan. Wah, nah santen iki melu seneng saya Abu Sofi. Saya ikut senang Pak Fauzan. Jadi bagaimana menumbuhkan hanya lewat kegiatan-kegiatan yang luar biasa itu saya katakan. Di Sudagaran juga sama saya kira. Jadi menghadirkan mereka latihan bisnis, komunikasi dengan dua bahasa ya tentunya bilingual. Tukunya bahasa Inggris saat ini. Waduh, tukunya bahasa Inggris. Bayang apa ya? Saya ingin ayam bayang apa, mau beli apa gitu ya, Masya Allah. Iya Bu, jadi inilah bagaimana kita melahirkan generasi soleh. Ya sekolahkan sekolah-sekolah agama, itu sekolah agama. Minimal 12 tahun itu di sekolah agama. Nek wis kuliah dilepas jenengan pun gini Bu. Nah kuliah dilepas, main golek kenalan, ngundang bojo-bojo ya, mohon maaf, biar dapat pasangan nggak apa-apa, tapi mereka sudah tahu. Artinya memilih pasangan dan sebagainya itu memang harus sudah kodrati. Maka ada kampus kemarin nemplek itu Pak, ada kampus mana itu ya di pinggir jalan itu tempat perjodohan gitu, Bu. Ini menarik ya. Jadi sebuah kampus ini bisa mempertemukan dua orang laki-laki perempuan, nggak apa-apa itu, untuk menarik saking golek murid mahasiswa itu. Wah nek wis kliwat nganti umur cok do ora gelem golek do malah do bablasan ya ini. Ya, kita harus berpikir ke sana, mau ada berpikir gitu. Apa ini? Karena itu perintah Allah. Jodohkanlah orang-orang yang sendirian, kan begitu perintah Gusti Allah, masalah begitu. Ini kampus itu memajang itu Bu. Pertemuan jodoh itu loh. Ini menarik itu caranya promosi itu. Masya Allah. Termasuk KKS ini kan juga sama sebenarnya. Kajian keluarga sakinah itu tujuannya ke sana. Siap ya Bu ya, bagaimana bersama-sama mendidik anak-anak soleh lewat di sekolah-sekolah yang agamanya cetha gitu. Kemudian yang kedua, para pemuda berkorban untuk apa? Para pemuda harus berkorban dengan menjauhkan diri dari semua perbuatan dan aktivitas yang dapat merusak jiwa, raga dan masa depan. Saat ini tantangan generasi muda abot mboten Bapak Ibu. Abot mboten? Napa? Dolanan HP mawon di podo jawabane sama. Kono apa dolanan HP mawon iki sungguh-sungguh terjadi Pak. Satu ruangan anak 5 dolanan HP dhewe-dhewe ora do omong-omongan. Cetha wis. Bapake yo ibune yo padha programe dhewe-dhewe. Aduh, ning sak kamar ning omongane tekan aduh tekan Sumatera tekan ngendi-endi. Iki ya tantangan Bu. Ra iso dihindari. Hanya bagaimana dikelola dengan baik. Bocah yo gaptek yo ketinggalan saiki. Bagaimana bisa menggunakan HP dengan benar. Inilah tantangan muda ke depan. Judi online, utang online ini sekarang walah mengerikan Bu. Kemarin ada cerita siapa ya? Ustadz siapa ya sampai ratusan juta ya. Anaknya itu biasa main game online, ngelolosi duitnya ibunya nang ngisor bantal. Dek, duitnya saya disimpen ngisor bantal Bu. Ono sing ibu biasa ngisor bantal dilolosi entek 100 juta nggo judi online iki. Waduh, San. Malah di suatu SD kan. Walah Masya Allah. Ini tantangan yang tidak bisa dihindari. Bagaimana kita bersama mengelola itu. Ini memang harus rela pengorbanan tuh aplikasinya ke sana, tidak hanya nyembelih tok bagi rampung. Cuma dua hal itu, hablum minallah, hablum minannas. Kan fasholli li rabbika. Ini yang hablum minallah, wanhar, berkorban untuk semua kan ke samping. Jadi korban itu perintah hablum minallah, hablum minannas, ke atas dan ke samping. Dan yang ketiga Bu, wonten sing pedagang niki? Halo? Wonten nggih? Nah, pedagang juga harus berkorban dengan apa? Bersikap jujur dalam perniagaan. Zaman saiki dodolan kok ngapusi. Aduh, mboten berkah niku Pak. Nggih Pak. Oh iki mau dituku padahal urung. Cok kaya ngono iki lho, dodolan iki. Niku mau pun dinyang sementen padahal dereng nggih. Jujur mboten niku? Mboten. Ning cok ngoten niku sih. Men payu. Enggak usah gitu, rezeki itu akan datang sendiri ya. Bagaimana? Ini para pedagang bagaimana harus berkorban dan bersikap jujur dalam perniagaan. Soalnya tantangannya wong pedagang itu ancamannya berat. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang dalam perniagaan. Gue dihafal surat Al-Mutaffifin itu. Paham nggih? Yang pedagang, yang orang tua. Para pegawai, para pegawai guru-guru niki termasuk kula wis ora, kula pensiunan. Ini guru-guru yang masih dinas-dinas ini, ya monggo. Para pegawai ya, pemimpin juga guru harus berkorban dengan mendahulukan
kepentingan rakyat atau muridnya dan masyarakat dari kepentingan pribadi dan golongan. Oh, guru mulang tanggung jawab oke kan hanya pribadi, kondangan tinggal catatan ki arep kondangan seknya. Waduh, ini pribadi ini. Kondangan esuk bar sekolah. Nek di rumah itu aman, Bu. Biasanya sampai sore ora dijami gitu. Nek repote nek dijami nggih, Bu. Walah, mulangi pas jam 11, kondangannya jam 11. Iki akhirnya pamit itu ora Pak Fauzan. Aduh. Ini loh bersama kepentingan pribadi itu jangan sampai sebenarnya itu harus diatasi. Kalau ibu-ibu naik kondangan sampai sore aja lah. Kesel ya, naik kondangan di sore ya kesel ya. Sing tuan rumahnya lelah itu. Bagaimana kita ini bisa berkorban? Pegawai pemimpin guru, ya jangan sampai kepentingan pribadi didahulukan ini untuk masyarakat berkorban itu. Nah, kemudian para petani, selongko petani niki jane iki wong kota ora sing tani. Para petani bagaimana berkorban, bercocok tanam diniati ibadah itu loh. Karena dari butir-butir padi yang jenengan tanam itu akan membuat orang ini menjadi setelah lapar napa Bu? Setelah lapar jadi apa setelah makan? Kenyang, membuat masyarakat jadi kenyang karena butiran-butiran padi seorang petani yang sekarang katanya bercocok tanam sehari berapa Mas Said? 25.000 gajal sedino panas sing alas 20.000. Ya ora maju pertaniane ya toh. Nah, sementara kalah dengan asisten rumah tangga ya toh. Berapa Bu? 50 ya paling enggak kan? Nah gitu. Itu jadi padahal petani ini sangat luar biasa mengangkat butiran-butiran padi dengan proses yang panjang. Nanam harus mundur, disiangi rumputnya. Nek dipangan walang dadak gawe wong-wongan ya toh, ditarik-tarik wuk do mabur manuke. Manumprit maksudnya. Manumprit itu sok mangani entek-enteki lho. Ngisepi padi itu, nganti nganggo wong-wongan ditarik do mabur. Engko terus setelah dipanen diles-iles ya toh, digebuki, do merotoli padine masuk selepan mboten sakwite. Masuk selepan akhirnya sudah keluar menjadi padi. Bareng tekan dahar neng kondangan ora do dimaem teng klepret ora rampung. Masyaallah, ora menghargai petani itu Mas Said. Penandur suwe panjang bareng kondangan ning Adipura sego do nurah-nurah. Padahal rezekinya mungkin yang di situ. Padahal kata Rasulullah, sing tiba ki jipuan nek sing reget gari diresiki dipemplok meneh. Ya jenenge Adipura mesti isin ya. Tiba jigo. Masya Allah. Ini Nabi loh itu bersihkan yang kotor emplok lagi. Karena mungkin rezekinya di situ. Masa rekos-rekos. Masya Allah. Mbok nek dahar ki yo ngukur gitu lho. Wong nyiduk dhewek ra dientekke dhewek niku lho. Jare prasmanan tujuane ngene iku. Monggolah kita hargai petani sudah berkorban luar biasa ya hormati. Ini kajian yang terkait dengan Ustadz Juli. Tema saya tadi saya sudah bilang 10 menit ke depan loh, mohon maaf. Saya akan menyampaikan unek-unek saya ini kurban selesai. Ya, mohon maaf, mungkin 5 menitan. Saya ada materi dulu yang tertinggal. Ini penting bagi kami selaku PCM. Ini dulu materi saya belum selesai. Kurban ini selesai ya? Ini pada yang ini aja, sedikit saya menyampaikan. Saya tadi dapat WA dari Pak Bambang Ali itu ya. Nah, kemarin dari sini ya, misi PCM udah. Ini. Oke. Kemarin kita sampai di gerakan dakwah Muhammadiyah di sini ya. Bahwa di dalam surat ini dikatakan bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan kepada kamu ya, supaya kamu mengeluarkan manusia dari minadzulumati ilan nur, dari cahaya gelap gulita ke cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terwira siratul azizil hamid. Nah, tujuan dakwah niki Bu, wingi sing dereng rampung kula 5 menitan nggih. Tujuan dakwah niku ming sekawan ya. Tadi setelah saya sampaikan kurban, ini tujuan dakwah yang tertinggal kemarin ada 4 niki. Menurut Profesor Yunal Ilyas, tujuan dakwah niku sing pertama ngubah wong sing ora ngerti menjadi ngerti. Dari tidak tahu menjadi tahu itu dakwah mah. Podo guru-guru di depan murid, bocah mane
siji ping siji ya ngerti gitu loh. Ora siji ping siji malah pitu ya. Misalnya itu. Dari merubah itu menjadi tahu. Dan tugas dakwah buat kita semua. Yang kedua apa? Merubah orang tahu menjadi ide, gagasan atau fikroh. Jadi setelah tadi punya pikiran bagaimana fikrohnya setelah menemui orang-orang untuk kajian Al-Maun, Al-Asr, pikirannya terus piye bocah-bocah yatim ngadakan pikiran yaitu nggawe gerakan, merubah ide menjadi gerakan gawe panti asuhan gitu loh. Bocah-bocah dora sekolah nggawe sekolahan gitu loh. Merubah ide menjadi harokah. Muhammadiyah Aisyah kalau nggak buat gerakan namanya bukan organisasi gerak ya mati aja. Harus bergerak. Nah. Kerubahan apa? Yang terakhir ini gininya, merubah harokah itu mencari ridho Allah. Ngeten Bu, kabeh usahane dheweke iki mau dakwahe ngerti wonge iso mikir, gawe gerakan pengajian Aisyah, pengajian di Aum, terus punya ide-ide harokah, tetapi dalam rangka mencari ridho Allah itu gongnya di sini. Jangan mencari popularitas gitu loh. Nah, di sini saya tadi dapat kiriman ini Bu, Muhammadiyah itu baru dalam tantangan sekarang. Ini kita pikir bersama ini, karena lambat laun Muhammadiyah akan digerogoti penumpang-penumpang gelap di Muhammadiyah itu. Ini saya harus keras menyampaikan ini, karena Muhammadiyah banyak yang tergiur gitu loh. Ini dari Dr. Ali Trigiatno, tadi dapat WA dari Pak Bambang Ali tadi saya. Kita sudah mapan sholat tarawih berapa Bu? 4-4-3. Tapi diusik harus 2-2-2-3. Betul? Using paling yunah itu 2-2-2-3. Padahal ini tarjih sudah bertahun-tahun dan itu hadisnya sahih ya sama ya. 11-nya itu sahih, 4-4-3 itu sahih. Kita diusik ya mau-mau saja. Nah gitu loh. Oh, saya kudu loro-loro telu. 4-4-3 dulu sudah diatur. Isya dulu, kultum, baru taraweh. Karena taraweh itu kan sholat pelan-pelan istirahat, maka digeselingi kultum dulu. Setelah kultum baru taraweh sampai witir selesai. Saya diganti. Oro-loro kultume menjelang witir. Ya wis ora apa-apa manut. Sama-sama ada dasarnya toh, kita free terbuka. Tapi pengusikan seperti ini jangan mematahkan kita untuk berorganisasi dengan beda khilafiyah setitik ono, akhirnya kita menjadi ikut-ikutan nggak tahu cari dasarnya. 2. Zakat profesi dianggap digembosi ya, digembosi karena tidak ada dalilnya, bukan dianggap ini mohon maaf. Zakat profesi digembosi karena nggak ada dalilnya. Betul Bu? Bener. Ide ini Pak Amin Rais itu Pak terus terang. Lah wong saiki wong tani 80 kilo misale. Wis kena zakat gitu. Nah. Iki pegawe, sakniki beras 80 kilo piro ya Pak No ya? Kayane ora larang banget lho. Wis saiki beras naik nggih. Beras naik ya. Tapi kalau dibanding gaji pegawai itu adoh. Yang banyak UMR saja melebihi dari hasil tanen petani itu kena zakat. Lho profesi sing gajine di atas UMR mosok gak kena zakat fitrah misalnya begitu. Ya. Jadi digembosi zakat profesi, mohon maaf zakat profesi digembosi itu. Orang no dalile, ora usah akhirnya zakat-zakat do kempes ya toh. Oh, kena dalil kuwi ya toh. Ini tantangan buat Muhammadiyah. Ini sudah hasil para ulama-ulama yang benar-benar menjadi tarjih kita semua. Nah, zakat fitrah dengan uang divonis tidak sah. Betul? Betul enggak? Betul. Kudu makanan pokok. Ini makanan pokok ini kono ki mbiyen apa Mas? Gandum karo kurma ono ning oleh. Ya kan kita itu punya ya pemahaman Islam menurut Muhammadiyah itu 3. 1 adalah bayani, itu tekstual sesuai ayate. 2 burhan itu pakai akal. Boleh ijtihad dan tajdid itu boleh. Nah, kemudian irfani dengan batin. Inilah pemahaman yang komplit. Nek mereka hanya bayani tok ora tertulis ngono ya ora. Ora wong zakat gajine 10 juta ora zakat Pak. Ngungkuli petani Pak Muhammad ini jadi gimana setuju yang mana ini? Ini yang ahli agama ini. Ini kita digembosi Pak, ora ono dalile. Akhirnya ora ada zakat, gajine tidak berkah. Enggak berkah niku cok timpange kemana-mana lho Bu.
Ya mungkin ujian apa itu karena nggak berkah, dimakan nggak berkah. Ini tantangannya besar. Maka kita itu sedang digembosi gitu loh, yang sudah lama sangat luar biasa itu. Jadi nggak usah itu, difunis nggak sah itu harus dengan makanan pokok itu. Yang keempat, setuju mboten jenengan? Wanita bekerja di luar rumah dianggap tidak islami. Setuju? Nah, Ibu Aisyah bener berarti ini. Iya, jenengan iso metu Bu neng omah. 3M itu ya, di rumah itu apa aja? Apa Bu? 3M di rumah itu apa? Masak, mana, terus maca. Ibu, ya apalah jenengan iki. Jenengan mesti ora trimo, nyong pengen menyampaikan ilmu saya, wis kuliah S2, S3 mau seorang ditasar, Pak. Jenengan setuju sing nomor 4 niku? Ini yang digembosi warga Aisyah non NA Muhammadiyah. Sehingga Aisyah dulu nggak ikut perang kalau begitu. Khadijah nggak ikut berdagang. Khadijah itu bentengnya Nabi ikut perdagangan luar biasa kok. Inilah yang harus kita angkat. Ini tantangan mendatang ini kita harus benar-benar membentengi. Makanya adanya sekolah tabligh. Terima kasih Ibu Aisyah ikut ngirim pemuda NA dalam rangka itu. Alhamdulillah Wonosobo terbanyak Pak untuk cabang itu. Ini Askia baru 1 ya, saya ingin 2 itu baru 1 kemarin tahun genepi 10 sana itu. Saya tangkap terus tak biayai PCM gratis itu udah 10 orang. Baru 9 itu. Kemarin umurnya 1940. Terus Pak Sukron ngenyang ke wilayah. Sekarang 1 sampai 60 boleh itu. Ning Pak Yakin wis rasa mlebu Pak Tri karo Pak Tri ora iso iki. Wis kliwat swidak iki. Dianggap gaptek saya udah ini. Jadi sekarang boleh 19 sampai 60 tahun Pak. Sing umur 50 iso melu Pak janjane. 50 isih sedengan nggih Bu, isih seger. Pak Nurawan bisa masuk ini sama Pak Agus Hartanto itu. Karena sudah di atas 40 ya. Mbak Agusti juga ya sama itu ada 40 limit. Ini kita berikhtiar bagaimana membentengi sekolah kita black gitu loh. Ini yang godok yang Pak Dr. Ali Tigriatno ini yang buat kajian ini. Tadi pagi tak ketik sebentar ini. Karena ini penting buat kami untuk dicatat kepada penjelasan semua. Kemudian yang kelima Bu, haram mutlak untuk musik dan nyanyian. Halo, setuju jenengan? Buatan nyanyi sang surya orang iso nyanyi sang surya jenengan mutlak enggak ini digembosi kita ini Bu dakwah lewat musik enggak boleh ibu-ibu guru neng SD ra iso nyanyi ya Bu anu ya wah iki piye menggerakkan bocah baca pantun cakep ora iso ora entuk saya kemarin baca puisi Ustaz men ora dicangkepi gitu saya puisi pantun enggak boleh syair enggak boleh ya toh dan sebagainya. Nanti Islam jadi sempit itu, menjadi sempit. Inilah Muhammadiyah hadir untuk semua. Kita boleh free, ya mohon maaf salafi masuk supaya tapi bagaimana jangan obok-obok yang telah mapan itu ya, telah mapan. Artinya kita tetap berkembang, dasar hukum telah kita pakai, tidak melanggar Quran dan Sunnah. Jadi kita tenanglah, artinya kita terima, tapi jangan sampai menimbulkan kasak kusuk langsung sesuatu yang tidak benar. Ini sudah di tingkat atas dari dialognya gitu. Itu saya kira tambahan dari kami Bu, panutan kita ya Rasulullah, pas 90 menit. Ini sebagai tambahan saya, kajian dulu yang Muhammadiyah harus terdepan dalam berdakwah ini. Karena sifat Nabi yang kita gunakan harus selalu jujur, tabligh lanjut, amanah dalam perjuangan, dan harus cerdas. Ini ya. Jadi ini sebuah bermanfaat, jadi harus punya kejujuran dalam berdakwah itu. Tapi bagi menyampaikan Rasul, amanat Rasul, kemudian amanah ya, raun penting ada amanah sekali dan harus cerdas dalam mengembangkan agama ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, astagfirullahaladzim. Ini 2 tema saya angkat sekaligus karena dadaan dan sebagai unek-unek kami ini mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat buat kami dan panjenengan semua sehingga semakin bersemangat dalam menggerakkan Islam lewat Muhammadiyah dan Aisyah serta urtum-urtum lainnya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiro kepada Ustadz Yakino yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Sebelum kita tutup, akan ada tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Asma Nur Fauziah dari SD Muhammadiyah Sudagaran. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'aw wa mukila inna laka fin nahari sabahan tawila wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila inna
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsira kepada saudari Asma Nur Fauziyah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran akan mendapat keberkahan pada kajian hari ini. Masya Allah, hari ini yang datang banyak banget ya, ibu-ibu termasuknya. Saya absen dulu ya. Yang hadir mohon untuk mengangkat tangannya. Yang pertama dari Wonosobo Timur hadir. Ada. Baik. Dari Sidojoyo. Baik, ada ya. Dari selanjutnya dari Prajuritan Bawah ada? Ada. Dari Sabuk Alu. Ibu-ibu ada? Wonosobo Timur. Wonosobo Timur ada? Banyak ya, Bu. Terus yang lainnya dari mana ini? Ada yang dari Wonosobo Barat, Masya Allah. TK Aisyah ya. Yang lain dari mana? Tawangsari, Masya Allah. Tidak dijadwal tetapi tetap hadir, Masya Allah ya Bu. Dari Jelamprang ada Jelamprang. Dari Argopeni. Masya Allah, semoga Wonosobo Utara. Dari Wonosobo Utara. Banyak ya. Baiklah ibu-ibu sekalian, semoga langkah bapak ibu sekalian semoga langkah ibu bapak sekalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita masih dipertemukan di pekan berikutnya, dan semoga bapak-bapak ini lebih banyak dari kaum ibu-ibu ya. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini, menjelang siang pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis, kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.